rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, suka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuhkan dirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan minta jatuh cinta, suka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Bukan ku tak jatuh cinta, telah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalani cinta, ku ingin kita jalani cinta tanpa terkesan, tanpa terkesan. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Budin kembali di hari Selasa. Tumben nih Budin webinar hari Selasa. Malam hari ini Budin akan membawakan materi 5 Steps to Unlimited Prospect. Tapi sebelum mulai, Budin mau ngingetin lagi kalau kita mesti membiasakan diri ya teman-teman dengan menggunakan Microsoft Teams ini. Itu artinya kita nggak bisa chatting ya. Kita tidak menggunakan Q&A untuk chat. Nah, jadi Q&A benar-benar hanya dipakai untuk pertanyaan. Jadi nanti ketika Budin membawakan materi, kalau ada yang kalian mau tanya, silakan tulis di Q&A. Dan satu hal lagi yang Budin mau ingetin adalah tentang real time. Jadi di aplikasi Microsoft Teams dan juga di web atau di software yang diinstal di laptop, itu kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada bar apa ya namanya, yang bisa digeser kiri kanan ya. Jadi kalau kalian mau merewind apa yang Budin omongin 2 menit yang lalu, kalian bisa geser ke kiri. Tapi itu artinya kalian tidak mendengarkan Budin secara real time. Nah, untuk kembali mendengarkan Budin secara real time, pastikan kalian klik tombol live-nya di bagian bawah atau digeser ke kanan banget sampai mentok ke kanan, maka itu akan mendengarkan Budin secara real time. Jadi sekarang jam 19.32 menit, Budin akan memulai materi 5 Steps to Unlimited Prospect. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang beneran ya, Budin mau ingetin lagi tentang perbedaan sharing dan ilmu. Ya, seringkali di webinar-webinar itu kalian mendengarkan sharing-sharing atau cerita-cerita pengalaman dari para leader. Ya, di sharing itu biasanya ada yang namanya ilmu yang memang sudah dibakukan baik oleh Oriflame, oleh KPDS, atau oleh pelaku bisnis di luaran sana, atau juga ilmu-ilmu yang apa namanya,
yang emang ilmu. Maksudnya yang baku gitu, yang ilmu gitu. Sementara kalau yang pengalaman itu bentuknya lebih ke sharing. Ya, jadi kalian mesti bisa membedakan mana yang sharing, mana yang ilmu. Karena ada aja leader-leader yang tidak melakukan ilmu yang benar. Tapi dia tetap bisa sukses, tapi dia tetap bisa jalan. Nah, jadi kalian mesti bedain yang ilmu yang benar yang mana, yang sharing yang mana, supaya kalian nanti bisa memilih-milih mana yang mau kalian lakukan. Nah, untuk malam hari ini, 5 Steps to Unlimited Prospect ini adalah ilmu. Ya, ini adalah ilmu dari para pelaku MLM di luaran sana, dari para guru-guru network marketing ya internasional yang sudah Budin pelajari, dan ini akan menjadi ilmu bakunya KBDS. Ya, jadi ini adalah ilmu dan akan menjadi ilmu baku. Artinya apa? Artinya setiap kali kita membahas tentang rekrut, setiap kali kita membahas tentang follow up, tentang social media marketing, tentang iklan, mesti merefer ke sini, mesti mengacu ke sini, ke ilmu tentang 5 Steps to Unlimited Prospect ini. Kemarin Budin sempat diskusi ya sama para leader, bahasa Indonesianya apa ya? Terus kita tidak menemukan kalimat yang tepat gitu, karena kalau di bahasa Indonesiain 5 langkah menuju prospek yang tidak terbatas. Kayaknya kita nggak biasa ya menyebutkan prospek tidak terbatas tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah unlimited prospect itu adalah prospek yang banyak banget, prospek yang tidak ada habisnya. Ya, mungkin nanti kalian bisa setelah webinar ini kalian bisa tulis status gitu, nge-tag Budin dan kasih masukan Budin bahasa Indonesia yang bagusnya apa. Oke, jadi malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memiliki prospek yang tidak ada habisnya. Lalu teman-teman, kita tuh seringkali membedakan yang namanya offline dan online. Biasanya kalau ada leader yang sukses gitu, pertanyaan pertamanya adalah dia offline atau dia online. Dia offline-nya ngapain? Dia online-nya ngapain? Nah, teman-teman, untuk malam hari ini kita mau menghapus dulu perbedaan offline dan online tersebut. Ya, jadi tidak ada bedanya offline dan online karena ilmu ini bisa dijalankan secara online maupun offline. Yeay, 300 orang. Keren banget kami deh, guys. Training bersyarat, yang masuk room sudah 300 orang. Oke, kita lanjut. Lalu juga Budin sekarang ini banyak banget hal-hal yang Budin mau ganti ya, bukan diperbaiki karena yang dulu nggak salah, tapi disesuaikan dengan perubahan zaman, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, untuk pola pikir yang perlu kalian siapkan adalah bahwa saat ini di KBDS itu iklan itu bukan satu-satunya jalan untuk ngeprospek. Ya, bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan member baru, untuk merekrut. Makanya Budin punya ide untuk membawakan materi ini karena Budin sudah terlalu sering mendengarkan leader-leader yang iklanku jelek, aku nggak ngerekrut karena iklanku nggak bagus, aku nggak ngerekrut karena FB ku di blok, aku nggak ngerekrut karena iklanku begini begitu. Padahal iklan itu kan bukan jalan satu-satunya, ya kan? Nah, itu yang Budin pengen kalian menyiapkan diri dulu, kalian menyiapkan pikiran kalian, mindset kalian bahwa kalian bisa kok tanpa iklan. Dan ini pun sudah Budin buktikan di grup yang sedang Budin fokusin. Di situ ketika ada member baru gabung tuh Budin sama sekali nggak ngomongin tentang iklan, Budin nggak nganjurin iklan, tapi Budin membahas tentang inner circle, tentang warm market. Ternyata itu jalan banget di situ teman-teman. Tiap bulan pasti ada manajer baru. Jadi Budin pengen di saat ini kita mulai membiasakan diri, mulai belajar bahwa banyak cara selain iklan untuk merekrut. Yang masih bisa ngiklan, yang udah tahu cara ngiklan, silakan lanjut. Tapi nanti akan ada cara berpikir yang perlu diubah juga, yang akan Budin bahas di materi malam hari ini. Teman-teman sudah pernah tahu logo ini? Kalian nggak bisa jawab ya? Ya kalian jawab aja. Sudah Budin.
Jadi logo ini pertama kali Budin lihat di salah satu banner Oriflame, Diamonds and Gold are forever. Kalau di dunia nyata ya, berlian sama emas itu kan emang dibilangnya kan forever gitu kan. Budin sendiri belum paham nih, belum nanya ke manajemen maksudnya apa sih kok Oriflame pakai tagline-nya Diamonds and Gold are forever. Tapi kalau yang Budin tangkap sesuai dengan success plan yang baru, di mana level Gold Director dan level Diamond Director itu menjadi lebih spesial lagi, lebih apa ya? Lebih difokusin lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kalian masih mentargetkan jadi senior manager, kalian mentargetkan jadi director, kalian sudah mulai mesti mengupgrade impiannya bahwa target awalnya adalah menjadi gold director. Dan teman-teman sekalian, mumpung Budin ingat, Budin mau ngasih tahu bahwa di Instagram itu ada ya stiker kan. Kalau kita mau bikin story itu kan kita bisa search, bisa cari stiker, mau stiker apa. Kalau kalian search Oriflame di stiker itu banyak banget stiker-stiker Oriflame. Salah satunya adalah logo ini, Diamonds and Gold are forever. Nah teman-teman, untuk menunjang kalian bisa merekrut supaya kalian segera mencapai level Gold Director, tentunya perlu merekrut. Ya kan, merekrut itu artinya kalian perlu share, perlu sering-sering berbicara tentang Oriflame, perlu nawarin bisnis ini ke Oriflame, perlu nawarin produk-produk Oriflame, nawarin ke Oriflame, perlu cerita tentang Oriflame ke orang-orang, perlu nawarin produk-produk ke orang-orang. Nah, jadi kalian mesti tahu gimana caranya kalian menemukan orang-orang untuk ditawarin itu. Ya, jadi tujuan utama dari training malam ini adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan banyak prospek. Nah, kita mundur dulu ya, kita ingat-ingat dulu sumber prospek itu apa sih. Selama ini yang selalu dibahas di KPDS adalah iklan. Lalu terakhir beberapa tahun terakhir Budin sudah ngeworo-woroin banget tentang SMM ya. Kalian sudah mesti hafal kalau Budin nulis SMM itu artinya social media marketing. Oke, jadi sumber prospek itu bisa dari iklan, bisa dari social media marketing, dan juga bisa dari warm market. Warm market itu apa? Warm market itu adalah orang yang kita kenal. Ya, bisa teman lama, bisa saudara, bisa teman online. Jadi teman-teman yang orang-orang yang kalian temui secara online yang tidak kalian kenal sebelumnya itu bisa loh jadi warm market. Ya, jadi untuk sumber market lagi. Untuk sumber prospek warm market ini kenapa sih penting banget dan udah dari Januari ya Budin woro-woro itu banget, ayo kerjain warm marketnya, ayo dipikirin dan di follow up warm marketnya. Karena teman-teman yang namanya warm market itu semua orang punya warm market. Semua orang pasti punya kenalan, semua orang pasti punya tetangga, semua orang pasti punya teman SD. Ya, jadi walaupun dia adalah member baru yang baru bergabung di Oriflame, mereka pasti punya kenalan yang bisa ditawarin Oriflame. Dan dengan warm market ini, itu mudah banget diduplikasikan. Bisa banget diduplikasikan. Nggak akan ada lagi yang mengeluh, nggak punya budget, nggak punya anggaran buat iklan. Iklannya nggak dapat prospek yang bagus. Nggak akan ada lagi alasan-alasan itu untuk ngeprospek, karena semua orang punya warm market. Dan yang pasti, ini juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat perkembangan jaringan kalian. Karena itu tadi, karena orang baru bergabung sejam yang lalu aja bisa langsung kita pandu untuk membuat list nama, untuk membuat bank nama. Ya, karena semua orang punya yang namanya warm market. Nah, ini adalah perubahan yang tadi Budin mau ajak kalian untuk mulai mengubah mindset kalian. Kalau tadinya kalian dari iklan atau dari social media marketing, itu kalian prospek langsung ditawarin gabung ke Oriflame, merekanya langsung didaftarin ke Oriflame. Nah, kalau sekarang itu ada step tambahannya teman-teman.
Ya, jadi orang-orang yang dari iklan, jika mereka belum siap untuk bergabung ke Oriflame, maka jadikanlah mereka masuk di dalam lingkaran warm market ini. Caranya gimana? Caranya dengan menjalin hubungan, dengan be their friend, dengan sering-sering komen-komenan di status mereka, sering reply story mereka, supaya terjadi komunikasi, ya, menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita dapatkan dari iklan, dan juga dengan orang-orang yang kita follow dari hasil social media marketing misalnya, ya. Jadi satu step tambahan yang perlu kalian kerjakan, yang perlu kalian pikirkan, bahwa jalannya sekarang bukan dari iklan langsung mendapatkan new member gitu ya, tapi dari iklan menjadi warm market dulu. Begitu juga dari social media marketing, baik itu dari Instagram atau dari Facebook, ya. Pastikan mereka-mereka ini menjadi warm market kalian dulu. Kalau sudah masuk gitu ya ke warm market, maka kita memfollow up-nya itu dengan cara follow up warm market, ya teman-teman. Langkah-langkahnya kalau dibakukan itu, langkah pertama adalah membuat bank nama. Kayaknya istilah bank nama itu udah sering banget kita dengar di sharing-sharing para leader, nambahin bank nama, bikin bank nama, atau tukeran nomor WhatsApp untuk nambahin bank nama. Nah, sekarang Budin pengen kalian membakukan ini sebagai member KBDS, bahwa KBDS ngajarin ini sebagai sebuah bentuk ilmu yang baku, yaitu untuk dengan serius membuat dan memaintain bank nama itu, ya. Jadi membuat bank nama itu bukan hanya masukin nomor kontak mereka ke HP kita, tapi juga perlu dicatat, teman-teman. Ya, pastinya ini akan butuh satu buku kayaknya, ya. Mungkin awalnya cuma 50, tapi akhirnya nanti ditambah. Atau kalau Budin saranin sih bikin online aja, bikin pakai notepad atau apapun deh yang ada di HP kalian, yang ada di laptop kalian, ya. Tapi intinya yang penting adalah dicatat dulu, di-add juga di social media kalian, ya, terutama di Facebook dan di Instagram, supaya dan juga tukeran nomor HP supaya bisa di follow up, dijalin hubungannya melalui story WhatsApp. Nah, itu sudah masuk di langkah kedua. Setelah membuat bank nama, pastikan kalian menjalin hubungan. Menjalin hubungan ini termasuk di share, di mana kita sering nge-share informasi-informasi, nge-share di story, di feed Instagram, di post Facebook, dan juga di story WhatsApp, ya. Dan kalau misalnya ada warm market yang sudah masuk di WhatsApp kalian misalnya, nah kalau mereka sering-sering lihat story mereka dan reply dan berinteraksi, ya, menjalin hubungan. Oke, kalau sudah terjadi hubungan yang hangat, hubungan yang dekat, maka masuk step 3, yaitu invite. Ya, invite ini bukan hanya mengundang ke bisnis, tapi juga termasuk mengundang belanja. Artinya ya nawarin jualan, ya kan, nawarin produk-produknya Oriflame. Jadi invite belanja, invite ke bisnis. Dan untuk invite ke bisnis itu konsepnya adalah menginvite ke explore atau ke presentasi Oriflame yang diadakan oleh upline kalian, atau kalian undang ketemu sama upline, ya. Ketemu ini bisa offline dan juga tentunya bisa online. Kalau online berarti ketemunya lewat chatting. Oke, jadi ini adalah 3 step cara memfollow up warm market. Teman-teman, bentar. Oke. Teman-teman, setiap orang yang baru bergabung di Oriflame itu udah pasti punya yang namanya list nama, ya kan, warm market, ya. Dan mereka bisa langsung diajarin untuk bikin bank nama awal. Tapi teman-teman, menurut ilmu-ilmu di luar sana yang Budin pelajari,
Kesuksesan seseorang di bisnis MLM itu tidak tergantung seberapa banyak nama yang mereka miliki di awal, ya. Kesuksesan, benar ya. Gitu. Sorry. Kesuksesan leader MLM, bisnis MLM, kesuksesan leader di Oriflame itu tidak ditentukan dengan banyaknya nama di awal ketika mereka bergabung. Tapi kesuksesan mereka akan ditentukan dengan keahlian, keterampilan mengembangkan bank nama ini. Ya, jadi pengembangan bank nama ini tuh adalah ilmu yang akan kalian pelajari malam hari ini. Ini adalah ilmu yang bisa dipelajari. Jadi mencari prospek itu adalah skill, keahlian, keterampilan yang perlu dipelajari, perlu dilatih, perlu diulang-ulang-ulang sampai kalian menjadi ahlinya ngeprospek. Oke, nah itu adalah salah satu hal yang perlu kalian masukin gitu ya ke pikiran kalian, ke jiwa raga kalian. Kalau ada orang yang bilang, aku nggak punya teman, aku tinggal di kampung, nggak ada orang, ini adalah jawabannya teman-teman ya. Kalian bisa jawab bahwa mencari prospek untuk ditawarin bisnis Oriflame itu adalah sebuah skill, sebuah keahlian yang bisa dipelajari dan perlu dipraktekkan setiap hari. Lalu pengembangan bank nama ini, setiap hari kita mesti melakukan aktivitas pengembangan bank nama ini, atau biasanya kita menyebutnya ngeprospek ya, mencari prospek. Oke, kita akan masuk ke step pertama. Oke, ini adalah 5 langkah menuju prospek yang tidak terbatas, dan step pertamanya adalah membuat bank nama awal. Membuat bank nama awal ini seperti tadi Budin udah jelaskan, bukan hanya ditulis asal-asalan di kertas tisu gitu ya, bukan hanya dimasukin asal-asalan di kontak handphone Anda, tapi ini perlu diseriusin. Sediain satu buku khusus atau sediain satu file khusus untuk kalian menulis nama-nama orang yang sudah kalian kenal sampai detik ini ketika kalian mau mulai membuat bank nama. Oke, jadi perlu ditulis teman-teman. Nah, ketika kalian menulis, ini penting banget untuk tidak mikirin dia pasti nggak mau Oriflame-an, dia orang kaya, dia nggak butuh Oriflame-an, dia begini, dia begitu, dia udah tua, dia masih muda. Kita saat ini bukan bikin bank nama untuk ditawarin Oriflame ya. Untuk step awal ini benar-benar hanya membuat bank nama, mengosongkan ingatan kita untuk ditulis satu persatu. Kalian harus serius itu membuat bank nama awal ini, seakan-akan kalian akan dibayar 1 juta untuk setiap nama. Di invite ini, invite belanja, invite ke bisnis, dan untuk namanya list nama ya kan. Begitu, dia udah tua, dia masih teman dalam rangka untuk ditulismu yang namanya memory jogger ya. Memory jogger ini juga Budin kemarin sudah cari, bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada gitu, tapi kesuksesan kalian bisa mengingat semua orang yang pernah kalian kenal sampai detik ini. Nah teman-teman, dalam rangka mengingat-ingat itu ada ilmu yang namanya memory jogger ya. Memory jogger ini juga Budin kemarin sudah cari, bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada gitu, kayaknya susah. Memory jogger itu adalah bagaimana kita berusaha, ini adalah sebuah aktivitas di mana kita berusaha untuk mengingat-ingat siapa saja orang-orang yang pernah hadir di kehidupan kita, yang pernah kita kenal. Ya, memory jogger ini bentuknya seperti ini. Ini belum lengkap banget teman-teman, karena beberapa Budin dapat contekannya bahasa Inggris dan kayaknya beberapa tuh
nggak valid banget untuk di Indonesia gitu ya. Tapi nanti kalau sudah dilengkapi, Budin akan taruh di kampus KBDS kalau udah lengkap. Nah, tapi intinya ini adalah contoh awal siapa sih yang perlu ditulis, siapa sih yang kalian pernah kenal, yang akan kalian tulis di buku bank nama itu. Oke, contohnya orang tua udah pasti tulis aja. Ini bukan mikirin orang tua, aku nggak usah lah join Oriflame, enggak, kita bukan lagi nggak mikirin itu, kita cuma mau nulis semua orang yang kita kenal, ya, orang tua, kakak adik, om tante ini harus di breakdown lagi, harus didetilin lagi, om tante dari bapak, om tante dari ibu, lalu istrinya om, suaminya tante, semua dicatat satu persatu. Lanjut ke sepupu. Siapa nih anaknya om ini, siapa aja, anaknya om itu siapa aja, anaknya tante ini siapa aja, istrinya namanya siapa, suaminya namanya siapa, semua dicatat satu persatu. Lalu keponakan, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah nih yang suka pindah-pindah sekolah, makin banyak nih bang namanya ya. Lalu tetangga itu kalau yang suka suka pindah-pindah rumah juga pasti banyak tetangganya. Tetangga sekarang, tetangga lama, tetangga di Bali, tetangga di Jakarta. Budin sering banget soalnya pindah rumah. Jadi banyak tetangganya. Lalu apalagi yang ini Budin membuat list ini untuk membantu kalian mengingat-ingat. Mungkin teman gereja, teman ngaji, teman les, kalian ikut kursus apa, pernah ikut kursus apa, di list, dicatat satu persatu. Orang tua murid di sekolah, orang tua dari teman-teman, dari anak kalian, teman olahraga, teman yoga, teman zumba, atau orang bank, orang yang suka bantuin kita di bank. Kalau kalian sudah kenal, ada nggak yang kalian sudah punya kontaknya gitu ya, yang kalian kenalnya secara personal. Orang bengkel yang sering kita telepon kalau mobil kita mogok, kalau minta tolong, kalau motor kita rusak. Orang servis AC, servis apalagi, servis mesin cuci, servis mesin jahit, pokoknya segala macam orang servis diingat-ingat. Kalian pernah kenal siapa, pernah tahu siapa, ditulis. Orang asuransi, kalian punya asuransi apa, siapa agennya, itu juga bisa ditulis. Terus orang travel, kalau misalnya kalian suka jalan-jalan dan suka dibantuin untuk ngurus travelnya, yang punya travel agent, yang suka jualan tiket, yang suka nyewain mobil, ditulis satu persatu, seakan-akan kalian akan mendapatkan 1 juta rupiah per nama. Benar-benar dirinciin, dikosongin otaknya, dikosongin memorinya, semuanya ditumpahin ke bank nama ini. Guru SD, guru SMA, guru SMP, guru SMA, dosen kuliah, dokter kalian siapa, dokternya anak siapa, dokter gigi kalian siapa, dokter giginya anak siapa. Lalu memory jogger ini juga untuk membantu kalian mengingat lebih banyak lagi. Coba kalian pikir-pikir, siapa sih kenalan yang baru aja nikah, mungkin tadi belum kecatat gitu ya, masih lupa, belum kecatat. Siapa sih teman yang baru nikah, siapa sih teman yang baru punya bayi, siapa ya temanku yang arsitek, siapa ya temanku yang dokter, siapa ya temanku yang guru. Nah, ini listnya bisa panjang banget teman-teman. Semua profesi kalian pikirin, kalian tulis, supaya tidak ada yang terlewat. Supaya benar-benar semua orang yang kalian kenal akan kalian tulis di bank nama ini. Oke. Siapa ya temanku yang kerja di bank, siapa ya yang senang masak, siapa ya temanku yang senang nyanyi. Ini semua hobi bisa dirinciin. Ya, siapa yang senang dandan. Ini adalah benar-benar cara membantu kalian mengingat-ingat. Oke, kalian nggak usah kerjain sekarang. Yang penting kalian paham dulu pentingnya bank nama ini dan cara menggali ingatan kalian ya. Jadi memory jogger ini adalah ada pointers, ada kata kunci untuk membantu kalian mengingat-ingat siapa saja orang yang pernah kalian kenal. Nah, lalu step kedua adalah mengembangkan bank nama. Ya, mengembangkan tadi step pertama adalah bank nama awal,
step kedua ini adalah mengembangkan bank nama. Ingat tadi Budin udah jelasin bahwa kesuksesan member Oriflame, kesuksesan leader MLM itu adalah di keahlian dia untuk ngeprospek, untuk mengembangkan bank nama ini. Ya, jadi mencari prospek dengan cara mengembangkan bank nama ini adalah sebuah skill, sebuah keahlian yang akan menentukan keberhasilan kalian, teman-teman. Kalau para guru-guru network marketing di luar sana, mereka nyaranin menambah minimal 2 orang per hari ke dalam bank nama kalian. Nah, itu minimal. Tapi kalau di KBDS, kita biasanya menghitung mundur dari target yang mau kita capai. Kalian targetnya bulan ini untuk pribadi ya, untuk pribadi. Targetnya apa? Contohnya, saya mau punya target 2 WP1. Maka dengan rasio 1 dibanding 10, saya butuh 20 new start, 20 member baru. Oke, dari 20 member baru ini, dengan rasio 1 dibanding 10, artinya saya perlu menjelaskan bisnis ini ke 200 orang per bulan. Nah, kalau bank nama kalian sudah habis, maka kalian mesti nambahin orang-orang ke bank nama ini sebanyak 7 orang per hari. Jadi tugas kalian adalah kenalan ke sana, kenalan ke sini, kenalan di Instagram, kenalan di Facebook, kenalan di WhatsApp, di Twitter, dimanapun juga, supaya kalian bisa menambahkan 7 orang setiap harinya ke bank nama kalian. Nah, siapa aja sih yang bisa kita tambahkan ke bank nama? Orang-orang yang kita baru ingat. Ya, kita baru ingat kan awalnya kan udah bikin tuh di step 1, bikin bank nama awal. Terus nanti sebulan kemudian, oh iya lupa yang si ini belum aku masukin nih ke bank nama. Nah, itu bisa segera langsung dimasukin ke bank nama. Kedua adalah, kedua adalah kenalan baru. Ya, kenalan baru ini yang tadi udah jelasin, teman yang baru kenalan di kelas yoga, teman yang baru kenalan di Instagram, followers yang baru komen-komenan di friends yang baru komen-komenan di Facebook. Misalnya juga kalian lagi jalan ke warung, tiba-tiba ketemu orang yang ternyata tetangga baru. Ya, itu langsung kenalan, langsung dimasukkan ke bank nama. Bisa juga temannya teman, ya temannya teman, kalian lihat di story gitu ya, atau kalian dengerin ceritanya, terus ketemu gitu, kalian bisa nge-add temannya teman itu ke sosial media kalian supaya akhirnya mereka dimasukkan ke World Market ini. Oke, nah Budin juga sudah melakukan yang namanya membuat list nama ke para new start ya. Kalau kalian ingat di ebook e-kampus KBDS itu ada tugas membuat list nama, ya kan? Nah, kalaupun new member baru ini akhirnya tidak belanja, akhirnya tidak aktif, tapi Budin selalu di awal sudah minta mereka bikin list nama, ya. Nah, dari list nama ini bisa kita masukin ke bank nama kita, teman-teman. Ya, jadi mau itu new member barunya aktif atau mau member barunya terus ngilang, tapi di awal sudah kita minta bikin list nama tersebut. Lalu bisa juga bikin list nama dari prospek. Ini adalah ilmu yang biasa dilakukan oleh para agen asuransi. Kalian pernah nggak sih ditawarin asuransi terus nolak? Terus biasanya tuh di akhir mereka akan bilang gini, kamu ada nggak teman kamu yang menurut kamu butuh asuransi? Ya, nah ini adalah contoh yang bisa kita tiru juga di dunia online pun, ketika kita melakukan explore, kalau misalnya ada prospek yang terus menolak ya, atau kita nawarin ke world market kita terus dia menolak, maka kita bisa menanyakan referensi. Ada nggak saudaramu atau temanmu yang kira-kira butuh untuk punya 5-7 juta per bulan? Ya, lalu untuk mengembangkan bank nama ini, bisa juga dari sosial media dan juga dari iklan seperti yang tadi Udin sudah jelasin di awal. Oke, jadi intinya di step kedua ini adalah mengembangkan bank nama
secara konsisten. Jadi aktivitas harian kalian ada di sini teman-teman. Aktivitas harian kalian untuk merekrut, untuk ngeprospek adalah secara garis besar itu sebenarnya adalah menambahkan bank nama, mengembangkan bank nama. Ya, jadi penting banget kalian untuk tidak mencoret kalau di read doang, kalau dicuekin gitu ya. Terus kalian langsung move on gitu kan, langsung move on, tapi paling tidak mereka sudah ada di sosial media kalian, paling tidak mereka sudah nge-follow kalian, sudah tukeran nomor WhatsApp supaya mereka bisa melihat update-update kalian di WhatsApp. Step ketiga adalah tingkatkan kesadaran. Ya, tingkatkan kesadaran ini bagus banget ya teman-teman. Ini yang Budin selama ini bukan Budin selama ini tidak menganggap ini sebagai ilmu baku ya. Jadi kayaknya ini nggak pernah Budin omongin, nggak pernah Budin ajarin. Padahal ini penting banget. Step ketiga adalah meningkatkan ratio awareness, meningkatkan kesadaran. Kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, kapanpun itu, kalian perlu meningkatkan kesadaran bahwa kalian butuh untuk mengembangkan bank nama kalian. Ya, kalau lagi scrolling di Instagram, kalian ingat jangan cuma scrolling. Saya harus nyari teman baru, ya. Saya harus nyari teman baru, saya harus nyari kenalan baru, saya harus masukin orang ke bank nama, saya harus masukin orang menjadi warm market saya. Artinya apa? Artinya ketika scrolling, komen-komenin tuh orang-orang yang kalian follow, reply story yang muncul di kalian, karena itu adalah aktivitas di step 2 tadi ya. Jadi pastikan kalian meningkatkan kesadaran kalian, awareness kalian kemanapun kalian berada, dan setiap hari, setiap saat bahwa kalian perlu untuk menambahkan bank nama. Jadi misalnya yang tadinya kalau misalnya potong rambut deh contohnya gitu. Biasanya kalau potong rambut ya udah potong rambut aja gitu. Nah, mulai sekarang kalau potong rambut langsung, "Mbak, namanya siapa? Tukeran nomor WA yuk." gitu loh. Ya, pokoknya tukeran aja dulu, masukin aja dulu ke bank nama. Oke, jadi maksudnya meningkatkan kesadaran tuh itu teman-teman. Jadi bukannya kita kayak predator ya, wah nih calon prospek. Bukan kayak gitu, tapi ini adalah sebuah kebiasaan untuk nambahin bank nama aja kok. Oke. Step keempat adalah jangan berprasangka. Ya, sama seperti tadi waktu kita membuat bank nama awal, ketika kalian menambahkan bank nama, mengembangkan bank nama, itu juga jangan berprasangka. Jangan mikir, dia udah kaya, dia nggak butuh Oriflame, dia udah terlalu tua, dia nggak bisa tuh jalanin Oriflame ya. Jangan jadi peramal teman-teman ya. Jangan berprasangka, pokoknya di ilmu ini adalah masukin aja ke bank nama tersebut. Kalian mesti ingat, tugas kalian dalam ngeprospek itu bukan meyakinkan orang, bukan sampai berdebat gitu ya, tapi Oriflame tuh begini, enggak, Oriflame bukan begitu, Oriflame tuh begini, enggak, kita bukan seperti itu teman-teman, kita sebatas menawarkan peluang. Betul, kita akan ada yang namanya handling objection, ada yang namanya ilmu mengatasi penolakan, tapi itu pun tujuannya bukan untuk meyakinkan 100%. Oke, jadi kita akan lebih tepat kalau dikatakan kita memperbanyak bank nama kita untuk menawarkan peluang sampai kita mendapatkan orang yang tepat untuk bergabung di jaringan kita. Lalu step kelima ini adalah sengaja bersosialisasi. Bahasa Inggrisnya tuh network on purpose. Ini adalah ilmu yang Budin udah sering banget dengar dari Mbak Tia ya. Mbak Tia tuh sering cerita dulu tuh Mbak Tia waktu growing itu, dia itu sering pindah-pindah gym, pindah-pindah tempat fitness. Kalau di fitness ini semua dia udah kenal, dia akan pindah ke tempat fitness lain untuk mencari kenalan baru. Ternyata itu memang ada ilmunya, itu memang dibakukan sama pakar-pakar network marketing di luaran sana. Di step 5 ini teman-teman ya, network on purpose,
atau bahasa Indonesianya sengaja bersosialisasi. Nah, sengaja bersosialisasi ini dengan cara apa? Dengan cara bergabung di komunitas baru. Ya, komunitas ini bisa online, bisa offline, ikut les baru kayak Mbak Tia gitu ya, ke gym yang baru gitu. Pokoknya lakukanlah aktivitas ketemu orang yang baru. Oke, saran Budin, ini tambahan saran Budin, mulailah dari hobi atau dari kebutuhan kalian. Kayak Budin, kalau kalian lihat Instagram Budin ya, di Nishanti, itu isinya adalah Budin postingan-postingan tentang bercocok tanam, tentang nanam sayur. Ya, ketika Budin melakukan itu, ketika Budin nge-follow orang yang senang nanam sayur juga, Budin tuh ngerjainnya dengan happy. Ya, Budin tuh nggak ada pikiran, aduh nanti dia akan nolak Oriflame, karena memang tujuan awalnya bukan untuk nawarin Oriflame, karena emang Budin pengen punya teman yang bisa sharing tentang menanam sayur itu. Ya, jadi di step kelima ini adalah sengaja bersosialisasi. Oke guys, jadi itu sudah ya sesuai dengan prediksi. Budin memprediksi ilmu ini hanya 40 menit. Budin hanya perlu 40 menit untuk menjelaskan ini. Nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab. Ini sudah selesai materinya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, tinggal penutup sedikit sih. Silakan tulis di Q&A. Ya, memang di ilmu malam ini Budin belum membahas detail tentang bagaimana nge-follow up-nya, bagaimana nawarinnya, ya. Tapi secara singkat Budin sudah pernah share yang namanya follow up 3 tahap. Itu bisa dicari di modul di Kampus KBDS, dan juga sudah ada template menyapa world market ya di Kampus KBDS. Jadi 2 hal ini bisa kalian pakai dulu untuk nge-follow up atau menawarkan orang-orang yang ada di world market ini. Jadi intinya teman-teman, 5 steps to unlimited prospect itu: pertama, bikin bank nama awal; kedua, kembangkan bank nama secara konsisten; ketiga, tingkatkan kesadaran; keempat, jangan berprasangka; kelima, sengaja bersosialisasi. Oke? Mungkin kalian akan mikir, ya elah Budin kayak begitu doang gitu kan, aku juga udah tahu. Iya, memang ini udah sering banget dibahas, tapi belum dibakukan, tidak dibuat sebagai sebuah step by step yang baku. Nah, mulai malam ini Budin pengen kalian tuh kalau setiap hari kalian lagi ngapain pun, kalian ingat 5 step ini. Oke. Teman-teman, ini sesuai dengan sesuai dengan Sarpio yang baru, share, invite, attend. Itu mah yang lama. Share, invite, engage. Ya, share, invite, engage itu ini udah sesuai banget, ilmu 5 langkah ini udah sesuai banget dengan ilmu Sarpio yang baru. Kita share, kita invite, kita berinteraksi atau engage. Ya, jadi Budin sekarang kalau bikin materi, Budin nggak mau bikin materi terlalu banyak, bikin materi yang aneh-aneh gitu ya, yang baru-baru. Pengennya semua mengacu sama ilmu bakunya Oriflame. Dan di Oriflame saat ini di bulan Juni ini juga sedang mengulang-ulang ilmu sosial Sarpionya. Kalau kalian belum mendapatkan belum mengisi formulir attendance itu absen, kalau sudah ikut trainingnya Oriflame, pastikan kalian ikut tiap Senin, Selasa, Rabu, karena Oriflame itu Oriflame punya target untuk memastikan ada 10.000 member Oriflame yang mengikuti training sosial Sarpio ini secara lengkap. Oke, jadi share, invite, engage. Oke, udah ada pertanyaan yang masuk sebenarnya. Pertanyaan, jangan di-approve ya, nanti biar aku aja ya, jangan di-publish. Pertanyaan Ciska, hai Ciska, bagaimana tips melatih diri kita untuk tidak berprasangka? Wow, itu gampang banget untuk melatih diri kita untuk tidak berprasangka, tulis aja. Ya, jadi pokoknya
Aduh dia kan kaya, oke dia kaya, tapi saya tulis. Aduh dia kan nggak punya duit, oh iya dia nggak punya duit, tapi aku masukin bank nama. Aduh dia kan jauh dari apa namanya dari cabang, oh iya dia jauh dari cabang, tapi tetap aku tulis di bank nama. Oh dia udah tua, udah 60 tahun, oke, tapi tetap aku tulis di bank nama. Gitu aja Cis, karena yang penting dari ilmu malam ini adalah masukin ke bank nama. Ya. Aduh, maaf ya, gangguan. Oke, Cis. Lanjut. Budin, kalau iklan bagaimana cara kerjanya? Kalau iklan, cara kerjanya adalah kita membayar sedikit uang ke Facebook, di mana iklan kita akan muncul di Instagram atau di Facebook, ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang-orang yang ngeklik like atau nge-reply story kita, orang-orang yang menyatakan ketertarikannya dengan bisnis Oriflame, karena biasanya kita ngiklanin bisnis Oriflame ya. Saat ini memang di kampus KBDS belum dipasang lagi ilmu iklannya karena udah berubah banget, banyak banget perubahannya, cepat banget perubahannya. Jadi kalau misalnya emang pengen banget iklan bisa tanya sama upline-nya. Tapi untuk saat ini Budin sih tidak menganjurkan untuk member baru ya, untuk member baru apalagi yang uangnya terbatas gitu, karena Budin sejak Januari itu benar-benar memaksimalkan yang tanpa iklan ya, dengan board market, dengan inner circle, dan dengan social media marketing. Itu jalan banget, itu bisa banget bikin naik level. Oke, Anonymous. Pertanyaan Endri Nuryati, apakah semua bank nama di situ harus ditawari bisnis Oriflame? Oke, ini sebenarnya adalah materi lanjutannya. Kalau udah punya bank nama terus apa? Ya, pada ujung-ujungnya sih memang maksudnya untuk ditawari bisnis Oriflame. Tapi itu pun ada ilmunya. Ada ilmu direct atau langsung ditawarin, ada juga ilmu indirect, secara tidak langsung ditawarin. Yang langsung itu sudah ada di kampus KBDS, yaitu dengan template menyapa world market. Itu udah ada kata-kata yang kalian bisa pakai untuk dikirimin ke orang-orang yang ada di bank nama ini. Ya, kalau cara tidak langsungnya adalah dengan rajin-rajin menulis status, baik itu di WhatsApp, di Instagram, atau di Facebook. Karena ketika kalian selesai menuliskan bank nama, kalian sudah masukin nama-nama orang ke bank nama, maka kan kalian perlu menjalin hubungan. Di slide yang pertama tadi, bentar ya. Nih, kelewat. Nah, di sini cara follow up market ya. Jadi pertama kan sudah membuat tuh bank namanya. Kedua adalah menjalin hubungan. Lalu setelah itu invite. Nah, invite ini yang ada ilmu detailnya yang belum Budin bahas malam hari ini. Bisa invite belanja, dengan kata lain nawarin produk Oriflame, atau diundang ke bisnisnya, diundang ke OF, atau diundang ketemu sama upline-nya. Ya, jadi pada akhirnya memang kalian akan melakukan yang namanya invite ini, tapi caranya pun akan berbeda-beda. Oke, Endri, semoga jelas. Lalu pertanyaan Ayu. Budin, bahasa yang enaknya itu gimana ya Budin untuk bisa kenal orang baru dan nyambung gitu cerita-cerita. Kadang kan ada orang yang diajak kenalan malah cuek. Ayu, ini pertanyaan bagus banget, tapi Budin belum membakukan ilmu-ilmunya. Ini ada ilmunya loh, ilmu cara kenalan sama orang. Tapi kalau Budin, ini Budin kasih contoh aja ya. Budin kasih contoh, misalnya Budin lagi yoga gitu, terus Budin lihat ada orang yang belum pernah Budin lihat sebelumnya. Budin bilang aja, Mbak, kok matnya bagus banget, itu beli di mana? Biasanya hal-hal seperti itu biasanya dimulai dengan pujian, ya, dengan pujian. Terus, oh iya aku soalnya nyari yang kayak gitu tapi nggak nemu-nemu. Nah dari situ tuh langsung apa ya, langsung
berlanjut gitu loh bahasannya. Atau kalau misalnya online kayak tadi Budin bahas tentang Budin punya hobi menanam sayur. Jadi ketika Budin mencari orang-orang yang suka menanam sayur juga, terus Budin follow, ketika dia follow back Budin, langsung Budin sapakan, makasih ya Mbak udah follow aku pengen belajar tanam sayur nih Mbak, kayaknya sayurnya seger-seger banget. Nah Budin tuh bahasnya kayak gitu. Orang tuh kalau kayak gitu yang, oh ternyata emang dia tuh merasa Budin tuh follow dia tuh memang niatnya pengen belajar sayur, dan emang benar Budin emang pengen belajar nanam sayur sama dia, nggak ada di mindset Budin mau dengan sengaja mau nawarin Oriflame, tapi mereka kan pelan-pelan akhirnya tahu kalau Budin Oriflame-an, ya kan, mereka akhirnya Budin edukasi dari story Budin itu. Oke, Ayu mungkin bisa dicoba-coba aja tadi tips Budin ya. Pertama dengan memuji atau memberikan, Mbak aku pengen deh punya itu, pengen deh bisa begitu, gimana caranya, nanya aja apa, pokoknya menunjukkan ketertarikan. Bisa dicoba itu dulu sampai nanti Budin siap untuk mengajarin kalian tentang langkah-langkah follow up-nya. Oke, Ayu. Pertanyaan Riri. Halo Bu, saya mau nanya cara yang tepat untuk meyakinkan prospek kita itu gimana ya Bu? Riri, tadi di slide itu sudah ditulis. Ya, tugas kita sebenarnya bukan meyakinkan. Ya, Riri, nih di step 4 udah Budin tulis. Tugas kita adalah menawarkan peluang. Kalau misalnya dia memberikan objection, dia memberikan penolakan, aku tinggal di kampung, sinyalku jelek. Nah, itu kita menjawab objection tersebut, kita menjawab penolakan itu. Di e-Kampus KBDS sudah ada list penolakan-penolakan dan bagaimana cara menjawabnya. Ya, kalau mereka terus udah bilang, ya Mbak kalau misalnya nggak punya sinyal, kalau di kampung nggak punya teman, maka Mbak harusnya bisa begini, gini. Terus nanti dia ngasih objection lain lagi, ngasih penolakan lain lagi. Ya tapi aku nggak diizinin suami gitu kan. Orang-orang seperti gitu memang hanya mencari alasan-alasan ya. Kita mau terus-menerus nawarin Oriflame pun biasanya nggak akan kesampaian. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus mengedukasi, bukan dengan tujuan meyakinkan. Ya, contohnya aja kalau misalnya di online itu di status kita menulis status yang membahas tentang penolakan ini. Misalnya kita membuat status tentang banyak yang bilang Oriflame itu mahal, padahal ya sebenarnya yang harganya di bawah 50.000 banyak loh gitu. Itu kan adalah sebuah status untuk mengedukasi mereka bahwa Oriflame itu enggak mahal, ada Oriflame yang murah ya. Contohnya lagi, Budin belakangan ini sering banget mendengar sharing para top leader ya, di mana mereka join Oriflame karena upline yang ngajak mereka join tuh persisten banget, kayak konsisten banget ngajaknya. Bukan meyakinkan sebenarnya, tapi yang mencari celah apa sih yang dia belum tahu, apa sih yang dia yang bikin dia menolak, dan itu yang dijawab melalui hal-hal yang terjadi sehari-hari ya. Contohnya aja kayak kemarin siapa yang sharing kalau nggak salah, aduh lupa deh siapa, dia ngajak adiknya gabung, adiknya sekarang udah diamond, Ana kalau nggak salah. Nah, adiknya sekarang udah diamond. Nah adiknya ini tuh sama Ana diajak tuh nolak, diajak tuh nggak mau, tapi setiap ketemu adiknya Ana tuh akan kasih kasih katalog, terus ngomongin Oriflame, yang akhirnya adiknya itu pas sebenarnya udah didaftarin sama si Ananya, tapi akhirnya karena pelan-pelan diedukasi sama si Ana ini, akhirnya adiknya sekarang jadi diamond ya. Siapa tadi namanya, Riri. Jadi yang perlu kalian ingat adalah tugas kita bukan meyakinkan, tapi tugas kita adalah menawarkan peluang. Oke, Ri. Pertanyaan. Halo Budin pakai app apa yang online untuk simpan bank nama? Budin sih nggak jauh-jauh dari Google ya, pokoknya semua yang
semua yang fasilitas dari Google yang Budin pakai. Ya, kalau misalnya untuk Banama, untuk database itu pakainya Google Sheet. Dan kalau Google ini kan enaknya kan connect ke HP, bisa diakses di mana aja. Ya, pokoknya nggak ada aplikasi spesialan ya. Pokoknya apa aja sebenarnya yang kalian biasa yang ada di HP kalian yang bisa kalian akses secara cepat dan gampang gitu. Kalau Budin milih aplikasi yang bisa diakses di HP dan juga di laptop supaya kalau Budin lagi di HP, Budin update-nya dari HP. Kalau Budin lagi di laptop, Budin update-nya dari laptop. Iya, Win. Rohlin Dingko. Hai Kak Din, gimana caranya agar rekrut membernya bisa lebih aktif? Rohlin, itu bukan materi malam hari ini ya, jadi Budin nggak akan jawab. Bisa dibaca cara-caranya sudah ada di kampus KBDS juga. Intinya adalah dengan rajin-rajin memberikan informasi. Oke, Rohlin. Data apa saja yang harus ditulis bank nama? Ini keren banget. Ya, sebenarnya nama aja cukup. Ya, sebenarnya nama aja cukup. Tapi kadang-kadang kan nama orang sama ya, misalnya Linda. Terus nanti di nomor 3 ada Linda. Nanti di nomor 105 ada Linda lagi. Terus pas kita baca, ini Linda yang mana ya? Yang ini Linda yang mana ya? Nah, kalau Budin suka nulis, dia itu Linda yang mana. Jadi misalnya Linda teman SD. Ya, terus habis itu ada lagi Linda anaknya Om Tony, misalnya kayak gitu. Nah, lu habis setelah membuat bank nama kan kita mesti menjalin hubungan, ya kan? Nah, karena tadi slide-nya. Ketika menjalin hubungan itu kan artinya kita butuh kontaknya dia, ya nggak? Kalau kalian mau menjalin hubungan lewat WhatsApp berarti butuh nomornya dia. Kalau menjalin lewat Facebook atau Instagram berarti perlu akunnya dia. Jadi biasanya yang Budin lakukan adalah langsung search dia ada nggak di Facebook, dia ada nggak di friends listnya Mama misalnya kalau dia ponakan gitu ya, kalau dia keluarga, dia ada nggak di Instagram. Kalau nggak ada, cari tahu ya, tanya ke teman-teman lain, tanya ke saudara-saudara lain. Punya nomor teleponnya Linda nggak? Linda itu loh anaknya Om Tony, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Pokoknya apa saja yang perlu dicatat itu sangat bervariasi. Yang pasti nama, dan untuk mengingat dia ini orang yang mana, dan juga data kontak bisa awalnya Facebooknya aja atau Instagramnya aja. Bagaimana kalian akhirnya menemukan yang mana yang duluan aja. Bentar ya, Budin keluarin. Gitu ya. Pertanyaan Ratu. Budin, gimana cara minta member baru untuk ngelis bank nama? Apakah langsung todong atau selipkan di GS personal? Oke Ratu, ini pertanyaan bagus banget. Dan kalau Budin kan pengen membakukan yang namanya flow-nya di kampus KBDS ya. Untuk getting started, itu Budin selalu pakai e-book e-kampus KBDS. Ya, jadi yang Budin lakukan ketika ada member baru, langsung dikirim e-booknya, langsung diajakin, Mbak, ayo baca dan dikerjakan tugas-tugasnya. Di salah satu tugas itu adalah tugas menulis 50 list nama. Ya, jadi yang Budin abis itu bisa ditelepon, bisa video call. Gimana Mbak, tugas yang ini udah belum? Udah bisa login belum? Gimana Mbak, yang ini udah belum? Udah paham belum? Udah bikin list produk 100 BP belum? Nanti akan sampai ke list nama. Ayo sekarang tulis list nama, kenalnya siapa aja. Nanti Ratu bisa kirimin memory jogger yang tadi supaya dia bisa inget siapa aja sih orang-orang yang dia kenal. Ya Ratu, jadi emang dimasukinnya di GS. Budin sekarang GS-nya sesuai sama e-book itu aja ya. Hal-hal yang ada di e-book udah nggak aneh-aneh lagi, karena menurut Budin e-book e-kampus KBDS ditambah modul-modul member baru getting started di e-kampus KBDS tuh udah cukup lengkap. Jadi Budin kalau GS di grup itu cuma apa ya? Cuma mengarahkan gitu. Selamat datang, saya Budin. Jadi Oriflame itu gini. Mbak sekarang baca ya e-book e-kampus ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan apa? Budin akan cek udah sampai mana. Kayak gitu. Budin sekarang kalau GS lebih kayak gitu, Ratu.
Oke, next. Oh ya, oke. Pertanyaan bagus dari Ning Puji Lestari. Budin, nama-nama yang ada di bank nama jika sudah di follow up dan menolak atau sudah bergabung perlu dihapus dari bank nama atau tidak? Kalau Budin bilang sih jangan dihapus ya, tapi misalnya dicoret atau dikasih warna lain ya. Sebenarnya Budin punya yang namanya format mencatat bank nama ini, tapi Budin nggak siapin untuk malam hari ini. Tapi intinya isinya itu tadi, nama, kita kenal dia dari mana, data kontaknya, dan apa saja yang sudah pernah kita tawarkan. Jadi misalnya pertama udah nawarin OM, dia cuek aja atau dia nolak. Terus itu tanggal berapa itu dicatat. Terus kedua ya udah dia tawarin promo produk aja gitu ya. Nah itu dicatat. Jadi rapih gitu pencatatannya. Ya, kalau misalnya akhirnya dia menolak atau akhirnya dia bergabung, sebaiknya jangan dihapus, apalagi kalau online kan gampang ya ngapusnya. Sebaiknya jangan dihapus supaya kalian ingat bahwa nama itu pernah menolak ya. Jadi dikasih tanda aja bahwa orang ini menolak atau orang ini akhirnya sudah bergabung. Gitu ya. Pertanyaan Dahlia, ini tentang iklan dan promo, bukan materi malam hari ini ya Dahlia, jadi Budin nggak bahas. Teman-teman, karena ini adalah ilmu tentang bank nama, ilmu tentang membuat prospek yang tidak terbatas. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak akan Budin bahas. Yopito Yosi, tips dong yang menarik yang biasa Budin lakukan setelah mengumpulkan bank nama. Seperti Budin tadi bilang, tipsnya lebih lengkapnya sedang Budin godok ya untuk materi selanjutnya, karena itu lanjutan dari materi ini, tapi step by stepnya seperti yang ada di slide ini. Yang penting menjalin hubungan dulu ya. Step pertama membuat bank nama, kedua menjalin hubungan, baru abis itu di-invite. Oke, yuk kita meyakinkan lagi, tadi sudah dijawab. Meyakinkan lagi ya, banyak banget nih yang nanya meyakinkan ya. Tugas kita bukan meyakinkan teman-teman ya, tugas kita menawarkan peluang. Kalau ditolak saat ini, nanti cari lagi celah lain, menawarkan dari sisi yang lain. Kalau misalnya sekarang ditolak Novage-nya, mungkin bulan depan tawarin optimalnya ya. Kalau misalnya sekarang ditolak invitation, undangan ke OM-nya, mungkin bulan depan bisa nawarin ketemu sama upline-nya ya. Pokoknya sampai dia benar-benar bilang enggak, ya udah berarti dia menolak. Nih Kanor, selamat malam. Ilmunya sangat membantu nih. Bank nama sudah dibuat sih, tapi tidak sedetil daftarnya kakak tadi. Yes, nih Kanor, memang ini yang namanya memori jogger itu bagus banget ya, karena kadang-kadang kita suka ngelewatin gitu ya, tukang bengkel nggak ditulis gitu. Karena yang penting tulis aja dulu. Habis itu pastikan mereka tukeran nomor HP, karena biasanya terus mereka akan melihat story-storynya. Budin tuh suka banget kayak misalnya tukang potong rambut, nanti pas Budin ke salon gitu tuh, terus dia yang nanya, kamu tuh sering keluar negeri tuh dari Oriflame ya, itu kayak gimana sih tuh. Contohnya tuh kayak gitu teman-teman. Budin hanya menyimpan nomor telepon mereka, dan mereka menyimpan nomor telepon Budin dan juga jadi friends di Facebook. Mereka jadi tahu kalau Budin ini Oriflame-an. Budin, kalau setelah kita tulis, misal dari pertemanan di sosial media, gimana caranya kita mengembangkan, menjadikannya di warm market? Caranya dengan menjalin hubungan itu tadi, dengan komen-komenan, dengan like-likean, dengan reply story mereka, kayak gitu. Ya, ini teman-teman baru Budin nih yang sayur-sayur itu ya. Tiap hari kan mereka posting tuh, kampungnya udah segini, terus mereka lagi menyemai ini, itu pasti ya nggak tiap hari Budin bawelin ya, tapi paling nggak 3 hari sekali itu pasti
Budin akan reply story mereka gitu, ya ampun ini bagus banget sih, ini beli benihnya di mana mbak, ya gitu, ini benihnya yang merek apa gitu. Emang kepo, Budin emang kepo, tapi dengan begitu mereka, menurut Budin mereka sekarang udah masuk di world market ya, padahal baru kenal bulan lalu gitu ya Titania. Gimana caranya mengalahkan gengsi waktu mau nawarin Oriflame ke world market Budin? Anonymous, kamu mau ke Bangkok nggak? Kamu mau ke Spanyol nggak? Kamu mau 42 juta nggak? Kamu mau CRV nggak? Kamu mau rumah nggak dari Oriflame? Ya, kalau kamu mau semuanya itu dan kalau kamu punya why yang kuat, kalau kamu punya, Udin nggak tahu ya why kamu apa, apakah kamu mau bantu orang tua kamu untuk umroh, untuk naik haji, kamu mau benerin rumah orang tua yang kebanjiran, apapun why kamu, itu yang membuat gengsi kamu hilang. Kalau kamu masih gengsi, berarti why kamu belum kuat, keinginan kamu belum kuat. Ya, Anonymous. Wah, masih banyak, udah sejam loh nih. Kemudian melanjutin pertanyaan sebelumnya. Berarti kalau di Instagram kita harus pakai akun nama pribadi ya, nggak bisa pakai nama akun terkait bisnis. Contoh aku pakai nama SPO. Iya, mesti pribadi kalau di sosial media karena kita kan menjual diri kita. People join you. People bukan join your SPO ya, people join you. Jadi penting banget untuk cerita siapa sih Sandra. Sandra tuh sukanya apa, hobinya Sandra apa, sehari-hari Sandra ngapain. Ya, kamu kalau nanya ke followers Budin, Budin hari ini ngapain, mereka udah tahu Budin hari ini lagi ngurusin kangkung ya. Karena dia tahu Dini Santi itu siapa. Dini Santi itu leader Oriflame yang seneng nanam kangkung. Itu penting banget San, ya namanya personal branding. Oke San? Uh, untuk Bang Nama lebih-lebih di buku catatan atau di note HP. Kalau Budin lebih seneng di digital ya, di note HP atau kayak tadi Budin share di file di Google Sheet, karena bisa diakses di mana mau. Budin pernah pengalaman nyatet macem-macem gitu di buku yang maksud gue ini gini, hal ini, Bang Nama ini kan perlu diisi setiap saat. Kalau misalnya kalian ketemu orang, terus kalian mikir, oh ya, aku mau masukin dia ke Bang Nama. Tapi kalian nggak bawa buku catatan Bang Nama. Terus kalian pergi seharian, baru nyampe rumah jam 10 malam, udah keburu lupa. Ya kan? Nah, kalau kalian punya sesuatu yang bisa dicatat secara digital, bisa dibuka di HP, setelah oke Mbak, makasih ya, bye-bye, sampai ketemu lagi, langsung buka HP, langsung dimasukin ke bank namanya. Gitu ya, Rati. Budin ex downline yang sudah nolak banget buat join Oriflame lagi bisa jadi bank nama ya. Sebenarnya tetap bisa ya, intinya di ilmu bank nama ini kita nggak mikirin dia sudah nolak atau belum, yang penting ditulis dulu ya, masukin aja dulu masukin aja dulu ke bank nama. Kalau nanti setelah sebulan 2 bulan di follow up tetap tidak ada hasil, ya kamu kan akan next gitu kan. Kalau misalnya dia ada di bank nama nomor 3001 gitu, kalau dia nggak berhasil kamu akan next, ya udah aku lanjut dulu ke 3002. Tapi kan berarti dia sudah ada di sosial media kamu, dia sudah ada nomor kamu ya kan. Jadi kuncinya tuh itu teman-teman ya, membuat bank nama ini menjalin hubungan supaya mereka tetap bisa melihat update-update dari aktivitas kita. Oke, iklan.
Budin kalau sudah follow Instagram tapi nggak follow back itu gimana? Apakah di-unfollow? Kalau Budin sih Budin unfollow ya, karena kalau di Instagram itu kita tidak mendapatkan manfaat ketika dia tidak follow kita ya. Jadi kalau di Facebook kan udah pasti nggak jadi teman ya kalau dia nggak accept permintaan teman kita. Tapi kalau di Instagram ketika dia nggak follow back berarti tujuan kita untuk jadi temannya dia, untuk jadi warm market dia kan nggak bisa tercapai. Jadi kalau Budin unfollow. Budin untuk member baru perlu berapa kali Kak untuk membuat list namanya? Dari pengalaman, new start dari 50 nama awal terkadang ditolak atau silent. Lalu saya minta list 50 nama berikutnya lagi. Apakah perlu dikasih jeda waktu dulu sebelum membuat 50 list nama? Oke, Nuriel, good question. Jadi kalau untuk new member, pertama memang kita pakai angka 50 ya, membuat list nama. Setelah itu masuk ke ilmu ini ya, setelah itu masuk ke ilmu malam ini. Jadi benar-benar dikerjain memori joggernya itu, di list sebanyak-banyaknya semua orang yang dia kenal ya, nggak dibatasin berapanya lagi, tapi sebanyak-banyaknya, benar-benar dikosongin pikirannya, dikosongin ingatannya, semua orang yang pernah dikenal ditulis. Oke, jadi untuk awal kita mintanya memang 50, tapi setelah itu kalau dia mau lanjut, dia antusias untuk lanjut, maka langsung masuk ke ilmu ini, ilmu malam ini. Gengsi lagi, banyak yang gengsi nih ya. Mau 100 juta nggak? Tapi emang sih apa namanya, kalau dulu Budin awal-awal tuh memang yang Budin tekankan adalah tidak perlu membuat list nama ya kan, tapi ternyata makin kesini yang namanya ilmu iklan itu sudah agak susah untuk diduplikasikan, akhirnya kembali ke list nama. Budin ada cerita, Budin akhirnya berhasil jualan, tau gak sih? Ini hitungannya jualan nggak ya? Budin tuh dari bergabung dari tahun 2006 tuh Budin belum pernah jualan sama sekali. Tapi karena sekarang ilmunya sudah berubah dan Budin sudah mulai ke warm market, sudah dengan ilmu yang baru-baru ini, Budin pun sudah menghilangkan gengsi Budin dan Budin sudah mempraktekannya. Jadi kemarin tiba-tiba ada teman lama Budin yang kontak gitu, Din lo masih di Oriflame gitu kan, masih, kenapa gitu, iya nih gue lihat di Facebook ada minyak wangi kok murah, gue pengen tahu ya Pak. Ya udah, biasanya kalau dulu ya kalau ada yang kayak gitu tuh Budin langsung, nih lo kontak aja downline gue ya gitu. Kalau enggak, nih lo kontak aja adik gue atau sepupu gue gitu. Biasanya dulu Budin gitu, tapi enggak, kemarin Budin sudah melakukannya. Bahkan dia nelpon nanya tentang Oriflame dan Budin ngeprospek secara pakai telepon. Wow, itu 13 tahun Budin di Oriflame, 13,5 tahun Budin di Oriflame, baru pertama kalinya Budin ngeprospek lewat telepon ya. Itu adalah contoh, Budin aja mau menghilangkan gengsi, Budin aja mau belajar, Budin aja mau menghilangkan mengubah cara berpikir lama. Kalau dulu maunya online 100%, dulu bilangnya nggak mau nelpon, sekarang Budin pun mau berubah. Oke. Budin, bagaimana cara mengecek member baru yang sudah tahu di bagian mana? Windah, gimana sih pertanyaannya? Aku bingung. Bagaimana cara ngecek member baru yang sudah tahu di bagian mana mereka membaca e-booknya? Nanya, karena e-book itu kan bukan online ya kan, maksudnya bukan di website gitu, jadinya kan kita kirimkan PDF-nya, ke dia gitu. Jadi nanya, Mbak udah sampai mana? Kalau memang orangnya bagus, orangnya serius, itu sama dia tuh beberapa kali ya Budin dapet new member kayak gini. Sama dia tuh dicentang-centang, kan di terakhir ada tuh to-do list-nya tuh, sama dia dicentang, yang ini udah, yang ini belum karena aku belum bisa login misalnya kayak gitu. Jadi dia akan sebegitu seriusnya ngerjain tugas-tugasnya ya. Jadi ditanya udah sampai mana.
Budin, fungsinya dari tulis aja dulu itu apa ya? Oke, good question. Fungsinya adalah supaya nggak ada yang kelewat, ya. Kadang-kadang kita sebenarnya ada orang yang kita kenal, tapi karena kita kelewatan, kita kelupaan, kita nggak masukin dia ke bank nama, terus dia keburu join ke orang lain, padahal dia tetangga sebelah rumah, misalnya gitu, ya. Fungsinya nulis aja dulu itu supaya tidak ada yang kelewatan. Makanya tadi di awal Budin bilang, kalian bayangin kalian dibayar 1 juta per nama, semua orang yang kalian kenal mesti kalian tulis, gitu. Oke. Kayaknya Budin akan pilih, masih banyak banget pertanyaannya. Oh, Budin nggak nyangka. Budin akan lanjut sampai habis ya pertanyaannya, karena ini adalah ilmu baru yang Budin mau jadiin ilmu baku. Tetapi Budin hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi malam hari ini. Rohlin lagi, Kadin, kalau kita mulai prospek dan kurang diminati teman kita, itu jeda waktunya untuk prospek lagi baiknya kapan ya? Budin belum menemukan ilmu yang menentukan jangka waktunya, misalnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian, enggak. Tapi yang Budin biasanya lihat adalah ketika ada sesuatu yang baru. Misalnya ada promo menarik, atau misalnya lagi ada diskon gede, ya, ketika ada hal itu. Tapi pastinya kayak sekarang misalnya ada promo harian yang nggak tiap hari juga kita nawarinnya, tapi kita lihat-lihat, misalnya dia sering posting tentang maskeran gitu, dia maskerin mukanya gitu. Nah, ketika ada masker lagi promo, nah itu bisa jadi cara untuk nawarin ke dia. Oke, Rohlin. Terus cara untuk meningkatkan kesadaran kalau kita butuh kenalan baru tuh gimana, Budin? Wow, good question. Budin tidak menyangka akan ada yang mempertanyakan ini. Gimana ya cara meningkatkan kesadaran? Kalau di ilmu conscious eating, di ilmu sadar makan, di ilmu sadar mandi, itu memang direncanakan ya. Oke, Budin mau makan, ketika makan Budin hanya fokus ke makanan, Budin nggak pegang HP, Budin nggak nonton TV, Budin merasakan enaknya makanan ini, Budin merasakan makanan itu masuk ke dalam tubuh Budin, Budin merasakan Budin mengunyah makanan itu. Mungkin kira-kira kayak gitu ya, kesadaran untuk punya kenalan baru. Ketika kalian mau keluar rumah, mau ke mall, diniatin, disadarin, oke, aku mau ke mall, aku mesti buka mata aku kalau ada yang bisa aku masukin bank nama. Ketika udah ada orang yang bantu kita untuk milihin baju misalnya, langsung, Mbak, tukeran nomor WA yuk. Itu adalah contoh kesadaran. Oh, sebenarnya tadi Budin udah kasih contoh ya, udah kasih contoh yang apa namanya, lagi scrolling ya. Ketika lagi scrolling Instagram misalnya, itu kalian mesti diingat-ingat, disadarin bahwa kalian butuh menambah bank nama. Jadi bukan hanya scrolling, tapi juga terus oh iya, yang ini belum aku komenin. Oh iya, yang ini udah lama nih story-nya nggak aku reply. Yang kayak gitu-gitu ya. Dan ini perlu dipaksain sampai bisa, perlu terus dipaksain sampai biasa. Oke, gimana cara cari teman di FB? Cari yang kayak gimana? Oh iya, jadi kayaknya Budin belum pernah membahas tentang yang sudah Oriflame ya. Intinya teman-teman, kalau misalnya ada sepupu yang join ke jaringan lain, di bank nama ini kan semuanya kita tulis ya kan, yang penting semuanya dituangkan ke bank nama. Kalau ternyata dia sudah join Oriflame di orang lain, maka tinggal dikasih kode, dikasih note bahwa dia sudah member. Oke, nah ini pertanyaannya adalah gimana cari temannya teman di Facebook, cari yang kayak gimana. Temannya teman itu bisa dilihat dari
listnya hitam, kalau dibuka, kalau seperti Oke, jadi kamu buka teman kamu lihat friends list-nya, kamu lihat satu persatu timeline-nya. Kalau dia belum Oriflame-an, kamu add friend. Ya, di add friend dulu, bukan langsung ditawarin Oriflame. Ya, karena kan ingat, tadi kan step-nya adalah menjalin hubungan dulu. Kudu belajar buat jadi orang yang open ya Budin. Aku padahal orangnya malu dan gak terlalu suka sama orang baru. Makasih banget Budin ilmunya. Windah, kamu berarti kayak Budin banget. Beneran, Budin juga gak suka kalau ketemu orang, kalau keluar rumah itu menghabiskan energi banget ya. Ini buat teman-teman introvert seperti Budin. Tapi kalau Budin ingat-ingat, Budin tuh orangnya ramah. Ya, semalu-malunya Budin, seintrovert-introvertnya Budin, kalau lagi antre di bank, itu Budin bisa ngobrolnya yang tadi kehujanan ya Mbak, yang basa-basi kayak gitu tuh Budin masih bisa, ya. Budin nggak tahu deh ya Windah bisa apa enggak, tapi Budin ngelihat contoh Budin yang pemalu, yang introvert, tapi Budin tuh bisa membuka pembicaraan kalau memang lagi apa ya, kalau memang lagi bengong banget gitu kan, lagi bengong banget, biasanya kalau lagi antre gitu. Tapi kalau misalnya lagi di acara yang gede, acara seminar atau acara yang apa, yang banyak orang gitu, itu Budin malah ngumpet sih. Budin malah ngumpet. Tapi kalau misalnya cuma berduaan lagi di lift atau misalnya lagi apa ya, lagi mau beli sesuatu di toko gitu, Budin sih bisa ngobrol. Oke, Winda. Intinya hilangin pikirannya bahwa saya introvert, saya tidak bisa, dan saya pemalu. Hilangin itu menjadi saya introvert, tapi saya bisa dan saya mau mencoba. Oke, Winda. Kalau kita full, oke. Acara offline itu menguras energi banget, Sylvie. belum ya, udah bagus deh sekarang Budin mau setiap minggu udah ada podcast, jadi kalian sabar aja, sering-sering berdoa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi Ikabus KBDS akan bikin acara offline. Intinya Budin tuh udah banyak perubahan, dan ya kalian tahu Budin lah, Budin kayaknya nggak akan ngajarin kalau Budin tidak yakin dengan apa yang Budin pelajari gitu kan, dan untuk membuat yakin itu kalau ada kesempatan pasti Budin praktekin juga. Budin list nama yang dari NS disertakan nomor HP juga ya, jadi formatnya nama, telepon yang kita minta. Yes, karena kalau list nama yang dari NS itu kan kita yang bantuin follow up kan, atau nanti si new membernya yang kirim template menyapa War Market untuk diundang ke OM gitu kan. Jadi si member baru ini sudah mesti tahu nomor telepon mereka berapa. Budin dari bank namanya terkumpul, step selanjutnya menjalin hubungannya per hari, berapa orang yang perlu disapa atau yang aktif, statusnya apa yang disapa atau ada cara khusus. Wow, this is good question. Berarti Budin perlu membakukan itu ya. Sekarang sih belum ada angkanya berapa yang mesti disapa. Kalau nggak salah dulu Nadia tuh suka pakai angka 5 ya, 5 per hari, maksudnya 5 komen, 5 like, sama 5 apa gitu Budin lupa. Ya, tapi ini perlu dihitung dengan seksama, untuk saat ini Budin belum bisa jawab, tapi intinya kayak yang Budin lakukan sekarang, belum ditargetin seharinya berapa, yang ditargetin adalah penambahannya dulu, tapi komennya berapa banyak itu belum Budin targetin. Oke, Yeni. Lalu Budin bagaimana caranya supaya kita bisa menjalin hubungan baik setelah kontaknya kita tambah. Sama ya kayak tadi ya, komen-komenan, kita lihat status dia apa, kita komenin. Budin kalau mau tanya, kalau kita udah jelaskan Oriflame dari member prospek iklan, lalu orang itu blokir kita gimana? Ya nggak gimana-gimana.
langsung dicoret aja dari bank nama, terus cari yang lain, nambahin orang lagi ke bank lain, ke bank lain, ke bank nama. Oke? Kemudian target awal, Silvi kamu ngakak-ngakak melulu. Pas Budin ngomong apa sih, Budin jadi bingung apa yang ditawain. Kemudian target awal Sapa World Market dengan menawarkan produk dulu versus menawarkan bisnis, itu adakah yang lebih baik? Wow, Mbak Retno, ini good question banget. Kenapa good question? Karena Budin baru kemarin mempelajari modul ini. Bukan modul sih, ilmu ini di YouTube. Jadi lagi browsing ilmu network marketing gitu di YouTube, ada ilmu itu. Jadi dia membahas, sebenarnya dia bahas hal yang lain, tapi dia mention tentang lebih bagus yang mana, menawarkan produk dulu atau menawarkan bisnis dulu. Dan dia setuju, dia ini salah satu seorang pakar network marketing ya, dan dia setuju tidak ada yang lebih bagus, semuanya bagus. Ada waktunya kita mendekati orang dengan nawarin produk dulu, ada waktunya kita deketin orang langsung nawarin bisnis ya. Nah itu kalau dari pengalaman Budin dan dari melihat jaringan Budin, itu biasanya kalau iklan itu udah pasti nawarin bisnis dulu. Sementara kalau war market itu bisa keduanya ya. Biasanya kalau ditawarin bisnis menolak, maka kita akan lanjut ke produk. Nah kalau dari produk itu kan biasanya terus mereka jadi pelanggan ya, jadi customer gitu, customer setia. Nah itu nanti kalau udah sering banget, udah sering belanja, bisa ditawarin jadi member supaya dapat diskon ya. Tapi intinya tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, semuanya sejajar, nawarin produk dulu atau nawarin bisnis dulu. Tapi kalau ilmunya Cici Cynthia ya, waktu itu dia pernah share juga di webinar kita, dia bilang kalau ke orang yang baru kenal, dia akan membuka pembicaraan itu dengan membahas produk. Mbak pakai lipstick apa itu, warnanya bagus ya, dari produk dulu. Oriflame juga punya loh lipstick yang mirip seperti itu, tapi warnanya lebih muda deh. Mau lihat nggak Mbak katalognya? Itu cara Cynthia membuka pembicaraan. Ya, Retno mungkin bisa dicoba-coba sampai nanti Retno bisa dapetin feel-nya gitu ya, bisa dapetin feeling-nya. Oh kalau orangnya begini aku langsung nawarin bisnis, oh kalau orangnya begitu aku nawarinnya produk dulu, gitu ya. Oke, ini good question juga. Mulia Rafika Agustina. Budin, kalau kita add friend, kita kan harus memulai menjalin hubungan tanpa langsung nyodorin bisnis Oriflame. Kira-kira berapa lama waktu kita menjalin hubungan sampai kita bisa tawarin bisnis Oriflame? Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi, tidak ada batasan seminggu atau dua minggu atau sebulan atau 2 bulan atau setahun 2 tahun, nggak ada. Tapi sampai kalian pede dan kalian merasa dia sudah masuk di world market kalian ya. Ada contoh yang kalau misalnya udah 10 hari komen-komenan, 10 hari ini bisa dalam jangka waktu sebulan, bisa dalam jangka waktu setahun gitu ya. Tapi kalau udah 10 kali terjadi interaksi, itu bisa dianggap sebagai sudah masuk di world market. Oke, Mulia, 10 interaksi itu maksudnya saling komen gitu ya, atau telepon gitu, 10 kali teleponan aja, itu berarti sudah bisa dimasukin world market. Budin, aku belum pernah nyuruh new member bikin bank nama. Gimana cara mulainya supaya si member mau ikutin ya? Tadi Budin udah jelasin, pakai e-book e-kampus KBDS, gampang banget. Ya, jadi setiap member baru itu Budin langsung, ini adalah buku yang memandu memulai bisnis Oriflame. Yuk dibaca, yuk dikerjain tugasnya. Ya, jadi pastikan kalian sudah paham isi dari e-book e-kampus KBDS itu. Oke. Yeay, habis pertanyaannya. Wow, masih 300 orang yang bertahan sampai akhir, luar biasa. Oke guys, 1,5 jam. Budin akan mereview materi malam hari ini dan
pertanyaan-pertanyaan akan Budin pikirkan untuk perlu dimasukin menjadi materi utama atau tidak, perlu perlu ada yang perlu diedit atau enggak. Jadi mungkin Budin akan perlu 1-2 bulan supaya ini menjadi materi baku yang akan dipasang di e-kampus KBDS. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah dengerin Budin malam hari ini. Kayaknya masih ada slide terakhir. Ini doang. Ingat selalu target yang ditentukan sama Oriflame minimal adalah gold director. Diamonds and gold are forever. Jangan lupa kalau mau bikin status pakai hashtag e-kampus KBDS. Sampai ketemu di training-training selanjutnya. Oh iya, besok ada webinar sama Pak Roni, itu tanpa syarat, semua orang bisa ikut, tapi kayaknya nggak bisa buat member baru sih. Jadi lebih ke bisa deh, besok itu how to listen kok, bisa besok itu how to listen, jadi bisa buat member baru juga, supaya kita dapat angin segar gitu ya, nggak Budin melulu yang ngomong, nggak leader KBDS melulu yang ngomong, sekali-sekali kita panggil orang dari manajemen untuk membawakan materinya. Lalu hari Jumat juga akan sharing dari Langlang, dia adalah senior manager baru dari kampus KBDS yang akan cerita bagaimana tipsnya untuk mengejar bakat. Sampai ketemu semuanya, bye-bye. Bukan kupu-kupu malam.